Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Seperti janji aku kemarin bahwa aku akan bertanya kepada beberapa teman aku yang telah mendapatkan beasiswa Chevening dan bertanya ke mereka tentang bagaimana sih tips mereka, bagaimana sih cara mereka menuliskan esai di aplikasi mereka. Nah, karena kebetulan saat ini aku lagi berada di luar kota, begitu juga dengan beberapa teman yang saya tanyakan ini di luar kota juga, jadi kita nggak bisa bertemu. So, aku udah tanya mereka bagaimana sih tips mereka dalam menuliskan esai di Chevening ini. Untuk mempersingkat waktu dan meminimalisir kesalahan yang ada, aku langsung baca aja ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada dari temanku yang bernama Enggi, penerima beasiswa Chevening angkatan 2017. Enggi ini kuliah di Institute of Development Studies di University of Sussex dengan konsentrasi Globalization, Business and Development. Enggi mengatakan bahwa esai merupakan bagian penting yang menentukan apakah seorang aplikan ini akan dipanggil ke tahap selanjutnya, dan selain itu juga ini merupakan kelengkapan data gitu. Sehingga esai merupakan bagian terpenting tidak hanya untuk mempresentasikan diri kita kepada panitia penyeleksi, tetapi juga untuk menyampaikan situasi kita sebagai aplikan. Yang pertama itu, Enggi bilang bahwa be true on your argument and fact. Selalu sampaikan apa yang aktual dan berdasarkan fakta. Ingat ya teman-teman ya, selalu sampaikan apa yang aktual dan berdasarkan fakta. Susun beberapa fakta yang ingin kamu masukkan ke esai kamu. Mungkin dengan diagram waktu, dan tandai mana yang bisa kamu elaborasi untuk menunjukkan growth dan learning untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Remember this, jadi untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu. Kemudian, buatlah informasi kamu yang relevan dan personal. Untuk menuju hal ini, kamu memerlukan waktu untuk merekonstruksi lagi dan lagi. Misalnya, untuk susunan kalimat dan untuk paragraf yang kamu tulis. Gitu. Kamu juga akan memerlukan waktu untuk merefleksikan semua pengalaman yang kamu tulis. Buatlah pertanyaan yang memancing. Contohnya, apakah ada hal lain yang lebih dalam yang merefleksikan pembelajaran dari pengalaman saya? Ini mungkin salah satu pertanyaan yang teman-teman bisa tanyakan ke diri teman-teman sendiri. Terkadang, kita melewatkan pembelajaran yang mengubah kita, tapi mungkin membuat kita malu untuk menyampaikan karena menunjukkan kelemahan kita. Ini akan membantu membuat esai kita lebih personal. Selalu pastikan contoh yang kamu masukkan berhubungan dengan hal-hal praktis yang kamu lakukan baru-baru ini untuk membuatnya relevan. Ingat, relevan dan personal. Yang terakhir, pastikan esai kamu memiliki kohesi dan koherensi yang baik. Mintalah kepada 2 atau 3 teman untuk membaca dan memberikan masukan, memberikan saran untuk perbaikan. Kamu juga bisa gunakan spell checker atau grammar apps untuk menghindari kesalahan-kesalahan minor lah teman-teman ya, seperti typo, dan memperbaiki tata bahasa yang ada. Nah, ini adalah salah satu masukan dari teman saya yang bernama Enggi. Nah, teman-teman bisa juga langsung follow Instagramnya Enggi kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan secara langsung. Oke, Enggi, terima kasih atas masukannya. Dan yang kedua adalah dari teman saya yang bernama Aga. Dia ini dari University of Glasgow. Yang pertama, Aga bilang esai kita itu harus original, bikinan sendiri, bukan contekan ya teman-teman ya. Memiliki benang merah yang jelas dan terstruktur gitu. Nah, bisa pakai approach STAR atau STAR Principle yang bisa di googling, jadi silahkan googling teman-teman. Yang kedua, esai yang dibuat tidak redundan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.
Misalnya ketika pertanyaan mengenai networking, maka fokuslah untuk membahas networking, jangan merambah kemana-mana. Yang ketiga, proofread. Minta tolong selalu untuk cek typo dan grammarnya. Seperti kata Enggi tadi juga, ini adalah masukan kedua dari teman saya yang bernama Aga. Jadi teman-teman kalau mau langsung tanya ke Aga juga, boleh langsung Instagramnya di sini, ya kan? Dan yang ketiga itu dari teman saya yang baru saja lulus tahun ini dan akan berangkat ke University of Birmingham di Inggris. Coba ya namanya, nama teman saya ini adalah Maria Lizia Hasni. Bisa langsung cek juga nanti Instagramnya. Coba saya bacakan dulu ya pesan dari dia. Teman-teman, di esai Chevening ini ada 4 esai. Yang pertama tentang leadership dan influencing skills. Kalau masukan dari Maria nih ya, benar-benar jelaskan dengan contoh momen kepemimpinan atau pengaruh kalian yang memberikan breakthrough, bisa dari organisasi atau di dunia pekerjaan. Kalau bisa ada personal problemnya. Again, seperti kata Enggi tadi, personal dan relevan. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman. Sama juga seperti masukan dari Maria ini. Kemudian yang kedua tentang networking. Chevening pengen tahu seberapa kalian bisa memaintain networking kalian yang mengantarkan suatu keberhasilan di masa kalian sekarang, dan kontribusi apa yang bisa kalian berikan dari pengalaman S2 lewat Chevening ke jejaring yang udah kalian maintain hubungannya tadi. Jadi Chevening ini pengen tahu kita udah punya jaringan nggak sih, terus bagaimana kita cara memaintain hubungan kepada jaringan kita tersebut. Yang ketiga tentang pilihan universitas dan hubungan dengan S1 sebelumnya. Ini coba kasih prolog persamaan UK dan Indonesia di masalah yang kalian bawa. Kesuksesan UK yang bisa dikembangkan di Indonesia, baru masukin course yang kalian tertarik di kampus yang dituju. Adanya project atau KKN di institusi UK di sela studi, organisasi, dan perkumpulan kampus, profesor, dan risetnya. Kalau bisa, kalian udah immersi profesor sebelumnya. Jadi, bisa ditulis sekalian di esai, apalagi kalau direspon. Wah, that's good. Ini adalah salah satu juga tips ya teman-teman. Boleh langsung email ke profesor yang ada di kampus yang teman-teman tuju. Kemudian mungkin berdiskusi sedikit tentang mata kuliah atau hal-hal yang ingin kalian tanyakan ke profesor. Nanti mungkin bisa di input sebagian dari pembicaraan kalian itu ke dalam esai. Dan yang keempat nih, output study. Tulis short term goal dan long term goalnya kalian secara konkret dan jelas. Apa yang kalian mau lakuin buat itu sedetail mungkin. Di akhir, kasih benefit buat si pemberi beasiswa, yaitu si Chevening ya, harus kita kasih nih, kira-kira apa benefit buat mereka. Cari tahu apa yang negara tujuan dan institusi beasiswa coba kembangkan di negara kita. Contohnya Chevening ini sebenarnya mau mengembangkan apa sih di Indonesia. Kemudian kalian mau jadi salah satu agent of change untuk hal tersebut, untuk tujuan dari si pemberi beasiswa itu di Indonesia. Nah teman-teman, semoga tips dan trik dari ketiga orang teman saya ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan aplikasi beasiswa Chevening kalian ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Enggi, buat Aga dan Maria untuk bantuannya. Semoga teman-teman ini semua bisa berhasil dalam menulis esainya dan bisa lolos ke UK. Teman-teman, mungkin sekian untuk tips dari penulisan esai beasiswa Chevening. Nanti nextnya kita akan bahas lagi untuk bagaimana sih teman-teman nanti yang masuk ke tahap interview akan saya langsung nih ambil video, take video dengan beberapa teman nantinya, tips untuk menghadapi interview beasiswa Chevening. Alright, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel saya, di like, di subscribe, dan di share juga. Semoga vlog kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Bye.